warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dila Ramadhani dengan NIM 2321111127 dari kelas HES 3D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Andi Mardian. Dalam video kali ini, saya akan menjabarkan tentang kaidah-kaidah. Masuk kepada kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang memiliki arti segala bentuk perbuatan itu berdasarkan pada tujuannya. Secara bahasa, al-umur memiliki arti tindakan atau perbuatan, sedangkan al-maqasid memiliki arti tujuan. Secara istilah, dari kedua makna tersebut dapat diartikan yaitu suatu tindakan dari mukallaf yang dikenai hukum syara itu semua berlandaskan pada hati atau tujuan dari mereka melakukan perbuatan tersebut. Kaidah ini didasarkan pada firman Allah dan juga hadis, yaitu seperti terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, yang memiliki arti padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama dengan lurus. Selain itu didukung juga dengan hadis Nabi yang artinya bahwa sesungguhnya segala amal itu hanyalah menurut niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah akan memperoleh apa yang diniatkannya. Contoh penerapan dari kaidah ini yaitu pertama, semisal pada suatu malam ada seseorang yang meniatkan dirinya sebelum tidur, yaitu berniat bahwa saya besok akan bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun pada kenyataannya saat sepertiga malam ternyata dia tidak bangun. Nah, karena dia sudah berniat baik dari awalnya untuk melakukan sholat tahajud, pada hari itu juga dia mendapatkan pahala untuk melaksanakan sholat tahajud meskipun dia tidak melaksanakan sholat tersebut. Contoh pengecualian dari kaidah ini yaitu apabila seseorang dalam keadaan berwudu kemudian dia lupa membasuh wajahnya, namun bagian tersebut telah dibasuh oleh bagian yang lain dalam basuhan yang ketiga ataupun yang kedua kali, maka wudu tersebut dianggap sah. Masuk kepada kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzallu bisyak, yang memiliki arti yang sudah pasti tidak dapat digantikan dengan keraguan-raguan. Kaidah ini secara bahasa memiliki arti al-yaqinu, itu berarti suatu keyakinan atau kepastian, sedangkan bisyak itu memiliki arti keraguan atau ketidakpastian. Kaidah ini didasarkan pada firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun, yang memiliki arti hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan, sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa. Contoh penerapan dari kaidah ini yaitu suatu hal yang sudah yakin dapat digantikan dengan suatu hal yang sudah yakin pula. Jadi selagi hal tersebut masih ragu, tidak dapat menggantikan hal yang sudah yakin. Kemudian kaidah pengecualian dari kaidah ini yaitu apabila seorang wanita meragukan apakah dia sudah berhenti haid atau belum, maka dia diwajibkan untuk mandi besar lagi. Masuk kepada kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir, yang memiliki arti kesukaran menarik adanya kemudahan. Kaidah ini secara bahasa al-masyaqqah itu memiliki arti kesukaran atau kesulitan, sedangkan at-taysir itu memiliki arti kemudahan. Dalam istilah, kaidah ini memiliki arti yaitu apabila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam mengerjakan syariat atau hukum Islam, maka dari agama Islam sendiri memberikan kemudahan dalam menjalankan hukum-hukum tersebut. Kaidah ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang memiliki arti Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Contoh penerapannya yaitu sebenarnya seorang laki-laki dewasa itu hukumnya haram menyentuh maupun melihat seorang wanita
yang tidak mengenakan jilbab. Namun dalam keadaan darurat, contohnya saat melahirkan dan dokter yang ada itu adalah laki-laki, maka diperbolehkan dokter laki-laki tersebut atau laki-laki dewasa tersebut untuk menyentuh dan juga melihat dari sang pasien, yaitu seorang wanita dewasa. Sedangkan untuk kaidah pengecualian dari kaidah ini yaitu apabila suatu perkataan itu seperti sulit atau sukar untuk diucapkan, lebih baik untuk ditinggalkan. Masuk kepada kaidah yang keempat, yaitu ad-dororu yuzallu, yang memiliki arti kemudaratan itu sebaiknya dihilangkan. Secara bahasa, ad-dororu yaitu sesuatu kekurangan yang terdapat di dalam suatu hal, sedangkan yuzallu itu memiliki arti yaitu dihilangkan atau dihapuskan. Jadi secara istilah yaitu sesuatu hal yang mengandung mudarat atau mungkin berdampak negatif kepada entah itu diri sendiri, orang lain ataupun orang yang di sekitar kita, itu lebih baik untuk ditinggalkan atau dihapuskan. Kaidah ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala tufsidu fil ardi, yang memiliki arti dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di bumi. Contoh penerapan dari kaidah ini yaitu apabila dua orang memiliki perjanjian kerjasama bagi hasil dalam suatu kesepakatan, maka nanti jika dalam waktu tertentu salah satu di antara mereka meninggal dunia, maka kesepakatan tersebut harus tetap dijalankan sampai nanti hasil panen. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kemudaratan. Lanjut kepada kaidah yang kelima, yaitu al-adatu muhakamah, yang memiliki arti adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Cara bahasa, al-adatu itu memiliki arti yaitu suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi kebiasaan. Sedangkan al-muhakamah itu memiliki arti memutuskan perkara manusia. Kaidah ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang memiliki arti dan bergaulah dengan mereka secara patut. Contoh penerapan dari kaidah ini yaitu mungkin yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat, yaitu terkait mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Mahar dalam hukum Islam itu hukumnya wajib, namun terkait jumlah dan hak berupa harta maupun uang yang diberikan itu diserahkan kembali kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Lanjut kepada kaidah yang keenam, yaitu al-istihadu la yunqadu bil istihad, yang memiliki arti istihad tidak dapat dibatalkan oleh istihad. Hal ini memiliki makna istihad yang terdahulu itu tetap dianggap sah. Namun untuk keadaan yang sekarang, mereka lebih baik untuk menjalankan istihad yang terbaru. Untuk dasar dari kaidah ini yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fi ma akhadtum adabun azim, yang memiliki arti sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang berat karena tebusan yang kamu ambil. Contoh penerapan kaidah ini yaitu apabila seseorang melaksanakan sholat dan meyakini bahwa kiblat yang ia pakai itu adalah kiblat yang sebenarnya, maka nanti saat kemudian dia ingin melaksanakan sholat kembali, namun dia mengganti arah kiblat karena merasa bahwa kiblat yang tadi salah, itu maka sholat yang tadi tetap dianggap sah, dan untuk sholat selanjutnya dia menggunakan kiblat yang diyakini pada istihad terbarunya, dan untuk sholat yang sebelumnya itu dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholatnya atau mengulangi sholat yang sebelumnya. Dan dosanya istihad pada kaidah ini terjadi apabila istihad tersebut berlawanan dengan nas, qiyas maupun ijma. Lanjut kita masuk kepada kaidah yang ketujuh, yaitu idajtamangal halalu wal haramu bulabal haramu, yang artinya apabila bercampur antara yang halal dan haram maka menangkan yang haram.
Kaidah ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya majtama'a alaihil halalu wal harami illa ghalabal haram. Makna dari kaidah ini yaitu apabila suatu hal yang awalnya dia bersifat halal namun kemudian bercampur dengan suatu hal yang bersifat haram meskipun itu hanya setetes saja, maka hukumnya dia itu dimenangkan menjadi yang haram. Contoh penerapan dari kaidah ini yaitu apabila satu gelas air minum yang dimana dia ditumpahi oleh barang yang mengandung haram atau mudorot, maka hukum dari minuman tersebut yaitu menjadi haram sehingga tidak bisa dikonsumsi lagi. Lanjut kepada kaidah yang ke-8 yaitu al-isyaru bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun, yang memiliki arti mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, namun mengutamakan orang lain dalam urusan selain ibadah maka disenangi. Hal ini didasarkan pada firman Allah dan juga hadis, salah satunya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, yang memiliki arti mereka itu sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Dalam kaidah ini terkait mengutamakan kepentingan orang lain itu dibagi menjadi dua, yaitu yang hukumnya nanti menjadi haram dan juga yang menjadi makruh. Contoh hukumnya menjadi haram yaitu apabila dalam keadaan terbatas, contohnya yaitu air untuk wudhu. Apabila kalian dalam keadaan terbatas untuk air wudhu, namun kalian lebih mengutamakan saudara kalian untuk melakukan wudhu dan menjalankan sholat, namun saat kalian hendak melakukan wudhu, air tersebut sudah habis dan kalian tidak menjalankan sholat, itu maka hukumnya menjadi haram. Namun hukumnya bisa menjadi makruh itu jika dalam kondisi ketika kalian mengutamakan saudara atau orang lain itu untuk menempati shaf pertama di sholat, sedangkan kalian menempati shaf kedua dan seterusnya. Hal itu mengakibatkan hukum dari perbuatan yang kalian lakukan itu menjadi makruh. Lanjut kepada kaidah yang ke-9 yaitu at-tabi'u tabi'in, yang memiliki arti pengikut itu adalah mengikuti. Inti dari kaidah ini yaitu sesuatu yang mengikuti yang lain maka hukumnya itu adalah sama seperti yang diikuti. Contoh singkat atau contoh yang paling gampang dari kaidah ini yaitu imam dan makmum, di mana makmum selalu mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam. Contoh lain dalam penerapan kaidah ini yaitu penetapan tanggal 1 Ramadan yang menggunakan cara ruqyat itu dianggap tidak sah apabila saksi yang digunakan itu hanya satu atau kurang dari 2 orang atau lebih. Dan untuk pelaksanaan puasa di bulan Ramadan, apabila sudah genap 30 hari, maka keesokan harinya mereka harus merayakan hari raya Idul Fitri. Dan akhirnya sampailah kita pada kaidah yang terakhir yaitu kaidah yang ke-10 yang bunyinya tasyarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahat, yang memiliki arti tasyarruf atau tindakan imam kepada rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Hal ini didasarkan pada fatwa Imam Syafi'i yang memiliki arti kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Dari sini, kaidah ini memiliki makna bahwasanya suatu perbuatan dari pemimpin itu harus mementingkan kemaslahatan dari umat atau dari rakyatnya, tidak hanya pada kepentingan pribadinya maupun kepentingan golongannya. Contoh penerapan dari kaidah ini yaitu suatu wilayah dapat dilakukan penggusuran untuk pembangunan sarana umum selagi dari pemimpin atau pemerintah memberikan imbalan atau ganti yang sebanding dengan apa yang warga tersebut berikan kepada pemerintah. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun ucapan serta mungkin materi yang saya berikan masih kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.